Kapten Timnas Indonesia Djei kembali menjadi andalan Venezia dalam Giornata ke-20 Liga Italia 2024-2025 saat melawan Inter Milan di Stadion Pierluigi Penzo Minggu malam. Berhadapan dengan salah satu tim raksasa Italia, Bang Jai tampil penuh sejak awal sebagai poros utama lini belakang Venezia sejak menit awal. Ia berduet dengan Marin Sverko dan Ricci Sagrado untuk menahan gempuran lini serang Inter Milan yang diperkuat Mehdi Taremi dan juga Lautaro Martinez. Seperti yang kita tahu, Lautaro Martinez merupakan penyerang mematikan asal Argentina yang menjadi andalan Inter Milan asuhan Simone Inzaghi. Pemain berusia 27 tahun itu tercatat sudah mencetak 133 gol untuk Inter Milan di semua kompetisi. Dengan lawannya yang memiliki segudang pengalaman, Djei mendapatkan tugas khusus untuk menjaga Kapten Nerazzurri Lautaro Martinez secara bergantian dengan Ricci Sagrado. Hasilnya, Kapten Timnas Indonesia itu tampil apik di sepanjang pertandingan. Menurut data SofaScore, Bang Jai yang bermain penuh selama 90 menit tampil solid di lini belakang Venezia dengan melakukan 4 kali clearance. Selain itu, Djei juga beberapa kali berhasil mengeblok tendangan para pemain Inter Milan. Tercatat, Djei 3 kali berhasil mengeblok tembakan pemain Inter Milan dalam laga kali ini. Salah satunya adalah momen serangan balik Inter Milan pada menit ke-51 yang membuat Lautaro berhasil mendapatkan bola di depan gawang Venezia. Kapten Inter Milan itu bahkan tinggal melepaskan tembakan keras untuk mencetak gol kedua Nerazzurri. Untungnya masih ada Djei yang dengan sigap mengeblok tendangan penyerang asal Argentina itu sehingga bola gagal bersarang ke gawang Stankovic. Berkat penampilan apiknya, Djei mendapatkan rating 6,8 dari situs SofaScore. Rating tersebut menjadi yang paling tinggi di antara bek tengah Venezia lainnya. Meski tampil solid, sayangnya Djei sempat 2 kali kecolongan yang hampir berbuah 2 gol. Yang pertama adalah momen gol Matteo Darmian pada menit ke-16. Saat itu, Djei gagal menjaga Lautaro Martinez dengan baik dan membuat penyerang asal Argentina itu mampu melepaskan tendangan keras ke gawang Venezia. Tendangan Lautaro berhasil ditepis oleh Filip Stankovic, tetapi bola rebound mampu disambar oleh Matteo Darmian untuk dikonversi menjadi gol kemenangan Inter Milan. Momen kecolongan kedua adalah pada menit ke-67 saat David Fratesi berhadapan 1 lawan 1 dengan Stankovic. Asik menjaga Thuram, Djei sempat meninggalkan posnya sebagai bek sentral di tengah sehingga David Fratesi bebas merangsek ke dalam kotak penalti. Fratesi hampir mencetak gol andai Filip Stankovic tidak mampu menepis tendangan gelandang asal Italia itu dalam duel 1 lawan 1 pada menit ke-67. Laga pun kemudian berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Inter Milan. Dengan kekalahan ini, Venezia sementara masih terbenam di posisi ke-19 klasemen Liga Italia 2024-2025 dengan raihan 14 poin dari 20 laga. Sementara Inter Milan kembali ke posisi kedua klasemen dengan 43 poin dari 18 pertandingan, tertinggal 4 poin dari Napoli yang sudah bermain sebanyak 20 kali. Terlepas dari kekalahan yang diderita timnya, Djei mengungkapkan perasaannya bisa bertarung dengan sejumlah bintang barisan penyerangan Inter Milan di laga tersebut. Meski begitu, Djei menganggap dirinya bukan sebagai pemimpin di barisan belakang di saat musim Michael Svoboda sudah berakhir akibat cedera. Semua tim di Serie A punya pemain depan yang sangat kuat. Setiap minggu saya harus menghadapi pemain yang sangat kuat dan itu tantangan buat saya. Hari ini saya harus menghadapi pemain seperti Lautaro, Taremi, Thuram dan Arnautovic. Senang bisa berduel dengan pemain seperti itu. Saya mencoba menikmati dan memberikan segalanya. Sebelumnya, Djei juga tampil apik saat Venezia bertandang ke markas Napoli. Meski Venezia harus kalah dengan skor tipis 1-0, namun Djei menjadi sorotan karena berhasil membuat penyerang Napoli Romelu Lukaku mati kutu. Penampilannya dalam memimpin barisan belakang Venezia mendapatkan pujian dari sejumlah media di Italia yang memberikan penilaian bagus terhadap sang pemain. Kendati demikian, Djei bersikap merendah ketika ditanya tentang hal itu. Saya pikir saya adalah pemain yang dapat melakukan banyak peran. Ada banyak yang absen dan ini berdampak, dan peran saya tidak penting. Tetapi fakta saya berguna bagi tim, tidak ada yang lebih penting daripada tim, dan saya menyadari hal itu. Selain itu, berkat penampilannya yang selalu menjadi andalan Venezia, hal itu telah menarik minat sejumlah klub Eropa untuk merekrut Djei. Beberapa klub yang dikabarkan tertarik, termasuk diantaranya adalah Bologna, Torino dan AC Monza dari Italia. Selain itu, tim-tim asal Inggris
Spanyol, Jerman, dan Prancis kabarnya juga tertarik kepada jasa Jaeizes. Salah satu laporan menyebutkan bahwa Direktur Teknik Bulognya Giovanni Sartori secara langsung memantau performa Izes dalam pertandingan Venezia melawan Cagliari pada 22 Desember 2024. Meskipun demikian, Jaeizes menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan di Venezia dan fokus membantu timnya bertahan di Serie A Italia. Saya sekarang ini sedang fokus ke Venezia dan berusaha bertahan di Serie A. Sementara itu, pengalamannya di Italia dengan duel-duel melawan penyerang top dunia sekelas Lautaro Martinez dan Lukaku akan menjadi modal berharga Jaeizes di timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, telah menegaskan bahwa Jaeizes akan tetap menjabat sebagai kapten tim. Patrick Kluivert menyatakan tidak ada urgensi untuk mengganti Izes sebagai kapten seiring dengan penunjukan dirinya sebagai pelatih kepala. Selain itu, Kluivert juga mengapresiasi kontribusi Izes di dalam tim dan berharap dapat bekerja sama untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert menekankan pentingnya komunikasi dan kepemimpinan yang kuat di dalam tim dan melihat Izes sebagai sosok yang mampu memimpin rekan-rekannya di lapangan. Jaeizes sendiri menyambut positif kedatangan dari Kluivert sebagai pelatih baru dan siap bekerja sama untuk membawa tim nasional Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi. Jaeizes menegaskan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi tim dan mendukung visi serta strategi yang akan diterapkan oleh Kluivert. Dengan dukungan penuh dari kapten tim dan para pemain lainnya, Kluivert optimis dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan performa tim nasional Indonesia di kancah internasional. Meskipun Venezia saat ini berada di posisi sulit dalam klasemen Serie A, penampilan Jaeizes menunjukkan bahwa dirinya adalah pemain dengan kualitas luar biasa sebagai bek tengah yang tangguh. Dalam pertandingan melawan Inter Milan dan Napoli, Jaeizes membuktikan bahwa ia mampu menghadapi penyerang-penyerang kelas dunia seperti Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku dengan kemampuan bertahan yang solid dan keberanian dalam duel 1 lawan 1. Statistik dan penghargaan dari berbagai media menunjukkan bagaimana kontribusi Izes di lini belakang Venezia menjadi salah satu yang paling menonjol. Bahkan ketika timnya berada dalam tekanan besar, tak hanya di level klub, karir internasional Jaeizes bersama dengan timnas Indonesia juga semakin cerah di bawah arahan Patrick Kluivert yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya sebagai kapten. Di sisi lain, penampilan yang konsisten menarik perhatian banyak klub besar Eropa. Ketertarikan dari klub-klub tersebut menunjukkan betapa besarnya potensi yang dimiliki oleh Jaeizes. Namun, ia tetap rendah hati dan fokus untuk membantu Venezia bertahan di Serie A. Hal itu menegaskan bahwa kepentingan tim selalu menjadi prioritas utamanya. Dengan kombinasi bakat, kerja keras, dan pengalaman yang terus bertambah, masa depan Jaeizes di level klub dan internasional terlihat sangat cerah. Ia tak hanya menjadi kebanggaan bagi Venezia, tetapi juga harapan besar bagi sepak bola Indonesia untuk bersaing di kancah dunia.